Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Pada kali ini kita akan membuat video menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi sederhana yaitu manajemen parkir dengan menggunakan bahasa Java dan database MySQL. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nathan Setio Agung dengan NIM 2301031174 dan teman saya. Dan saya Arsal Maksanaji dengan NIM 2301031155 dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023. Kami mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Video ini mencakup pembuatan form GUI, koneksi data database, dan serta penyempitan pengolahan data parkir secara otomatis. Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester 4 matkul pemrograman visual, mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muh Mutarom SESkom MKom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin belajar membuat aplikasi sederhana menggunakan Java dan MySQL. Oke, sebelumnya langkah pertama yaitu masuk ke dalam exam. Oke, saya sudah mendownload aplikasi exam ya. Kita buka. Setelah kita buka akan muncul tampilan seperti ini. Saya stop dulu ya ini. Saya stop. Oke. Jika semuanya tampilan awal seperti ini, kalian pertama menghidupkan tombol Apache dengan start, bottom start, lalu MySQL dengan bottom start. Setelah itu kalian pergi ke bagian button admin untuk masuk ke localhost browser, dimana itu bertujuan untuk kalian membuat database yang akan digunakan pada aplikasi kalian. Oke, mari kita ke bagian admin ya. Nah, di bagian localhost akan tampil seperti ini. Nah, sebelum kalian mulai, kalian jika ingin membuatnya ya, kalian klik tombol new, lalu apa yang kalian ingin buat seperti toko buku. Oke. Nah, seperti ini, lalu tabel yang apa? Kayak pembayaran. Seperti ini. Oke, lalu akan ditampilkan seperti ini. Kalian isi sesuai apa yang kalian butuhkan dalam aplikasi tersebut. Setelah kalian mengisi, kalian klik save ini ya. Oke. Nah, di sini kita kembali lagi ke database saya, yaitu parkir. Nah, di parkir ini saya mempunyai struktur yaitu nopol dengan tipe chart untuk menyimpan nomor polisi kendaraan. Yang kedua, jenis dengan tipe varchar untuk mencatat jenis kendaraan seperti motor dan atau mobil. Ketiga, tanggal. Nah, tanggal ini dengan tipe dat untuk mencatat tanggal kendaraan masuk. Jam in dengan tipe dat untuk mencatat tanggal kendaraan maksud. Jam out dengan tipe time untuk mencatat kendaraan keluar. Dan terakhir, biaya dengan tipe integer untuk proses pencatatan pembayaran. Pastikan kolom disusun dengan benar dan tipe data sudah sesuai dengan fungsinya. Setelah itu kalian klik save untuk menyimpan struktur tabel tersebut. Oke.
Setelah itu kita masuk ke aplikasi NetBeans ya. Oke, aplikasi NetBeans. Nah, setelah pembuatan database dan tabel-tabelnya selesai, maka kita juga perlu membuat file koneksi database-nya. Nah, yang bertujuan agar aplikasi Java bisa mengakses dan mengelola data yang disimpan di MySQL. Koneksi ini memungkinkan proses CRUD. Pertama-tama, agar Java bisa terhubung ke MySQL, file MySQL connector jar ini perlu ditambahkan ke library. Jika belum, maka harus menambahkannya ke library seperti ini. Add library. Jika kalian belum mendownloadnya, maka wajib mendownloadnya terlebih dahulu. Ini add library saja. Klik ini saja. Nah, maka akan otomatis tersimpan di library kalian. Untuk script koneksi ditulis secara terpisah dan kita namai misal di sini config.java seperti ini penulisannya. Di sini kita harus menambahkan import karena di sini fungsinya menghubungkan database dengan Java atau MySQL dengan Java. Nah, fungsi dari baris ini import SQL ini adalah mengimport semua kelas untuk koneksi database. Yang kedua ada driver manager. Driver manager ini untuk mendaftarkan driver JDBC untuk MySQL. Lalu yang ketiga ada driver connection. Driver connection ini fungsinya untuk membuka koneksi ke database. Lalu ada return MySQL config, fungsinya mengembalikan objek koneksi agar bisa dipakai di form utama. Cara menggunakan koneksinya, setiap kali aplikasi itu butuh akses ke database ya. Jadi cukup panggil menggunakan connection config db. Di sini cuma menggunakan connection config db maka sudah akan terpanggil. Nah, di sini juga ada error handling. Jika koneksi gagal, maka pesan akan tampil koneksi gagal. Yang terakhir, setiap ingin membuat file koneksi database, pastikan MySQL aktif saat menjalankan aplikasi. Lalu pastikan juga database dan tabel sudah dibuat sebelum digunakan. Dan paling utama, pastikan library MySQL, tambahkan library untuk MySQL connector jar itu ya terdaftar di library project. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke pembuatan form aplikasi. Nah, di sini kita sudah membuat kelas parkirnya. Nah, form ini digunakan menggunakan Java Swing di NetBeans yang terdiri dari beberapa komponen utama. Seperti ini desainnya. Nah, yaitu pertama ada text field, combo box, JTable, ada JLabel, JButton. Nah, pada text field ini untuk menginput nomor polisi, jump in, jump out, lalu biaya. Untuk combo boxnya sendiri memilih jenis kendaraan, button ada cari, cetak, tambah, hapus, edit, refresh, dan keluar. Lalu untuk label sendiri ini untuk menampilkan jam otomatis, tanggal dan jam otomatis dan real time. Lalu kita ke source code-nya. Nah, di sini fungsi ini ya, init komponen. Fungsi ini adalah bawaan dari GUI NetBeans. Semua komponen seperti tombol, tabel, dan field input diatur
diatur dan diinisialisasi dari init komponen ini, dari metode ini ya. Tuh. Setelah itu untuk menampilkan tanggal dan real time itu kita harus pakai string ini ya. Tuh. Itu menampilkan tanggal secara otomatis dan menggunakan import Java ini ya. Tuh. Dua ini. Lalu kita bikin driver untuk menampilkan data dari database ke tabel, kita harus menggunakan ini load tabel, metode load tabel. Nah, metode ini dipanggil di sini. Metode ini digunakan untuk mengambil semua data dari tabel parkiran di database lalu ditampilkan ke dalam JTabel. Nah, kita menggunakan ini ya. Tuh. Select all from parkiran artinya ambil dari tabel parkiran yang ada di database parkir. Lalu kita ke fungsi tambah, button tambah. Nih, button tambah ya. Saat tombol tambah ditekan, data dari form dimasukkan ke database dengan perintah SQL insert. Jam masuk otomatis diisi dengan waktu sekarang karena dibuat otomatis di sini. Lalu kita lanjut ke button edit. Nah, sama juga, bedanya cuma jika button tambah insert, maka button edit adalah update. Dengan perintah update ya untuk mengedit data yang sudah masuk. Tombol edit ini digunakan untuk mengubah jenis kendaraan, jam masuk, jam out ya. Dan biaya juga. Karena jika jam out diedit maka biaya pun akan berubah. Lalu kita ke button hapus. Jika button edit update SQL, perintah SQL-nya, maka di button hapus adalah delete from parkiran where sesuai nomor polisi ya. Maka kita harus mencarinya dengan nomor polisi, lalu hapus data tersebut, maka data akan terhapus. Kita ke button cari. Di mana button cari? Bentar kita. Nah, button cari sesuai dengan menggunakan string nopal cari, maka hanya kita perlu menginputkan nomor polisi lalu kita klik cari, maka data tersebut akan ditampilkan ke JTabel dan diisi ke form. Nah, di sini uniknya menggunakan biaya secara otomatis keluar setelah kita menginputkan jam outnya, jam keluarnya. Kita di sini menggunakan hitung biaya. Nah, di sini ya, tuh. Saat txt jam out diisi, biaya kan langsung dihitung otomatis berdasarkan selisih waktu antara jam in dan jam out. Tarifnya adalah 2.000 per jam. Minimal 1 jam. Jika jam tersebut kurang dari 1 jam maka akan dianggap 1 jam. Seperti contohnya waktu parkir hanya 50 menit atau 1 jam lebih 5 menit, itu akan masuknya ke 2 jam. Begitu. Lalu ke fungsi cetak. Ini di sini ya, fungsi cetak. Cetak menampilkan satu data kendaraan di form cetak ya, itu membuat struk parkir. Lalu ke fungsi print. Nah,
Fungsi print hanya untuk mencetak laporan dari data yang masuk, lalu ke button refresh. Nah, button refresh digunakan untuk membersihkan isian form dan memuat ulang tabel. Kesimpulannya, form aplikasi ini dirancang dengan antarmuka sederhana dan fungsi lengkap, termasuk pencatatan data kendaraan, perhitungan otomatis biaya, dan fitur cetak data. Semua proses terintegrasi dengan database MySQL sehingga data tersimpan dengan rapi dan mudah dikelola. Nah, lalu ini contoh running programnya. Kita klik kanan, pastikan sebelum itu XAMPP aktif ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita isikan nomor polisi atau plat nomor B13A, jenis kendaraan motor. Kita masukkan jump out 02. Jangan sampai salah karena sini sudah ada formatnya, maka biaya pun otomatis keluar. Setelah jump out kita inputkan, lalu kita klik tambah. Nah, maka penyimpanan data berhasil masuk ke database. Fungsi cari kita langsung klik aja. Nah, maka akan memunculkan data sesuai nomor polisi ya. Tuh, kita refresh. Fungsi edit juga bisa. Di sini kita akan mengedit jenis kendaraan, mobil, klik edit, maka data berhasil juga. Di sini masuknya mobil. Untuk fitur hapus kita juga bisa langsung hapus saja. Yakin data sudah dihapus, maka data akan hilang. Nah, untuk fungsi cetak sendiri ini akan menampilkan ini seperti ini. Kita akan menemukan struk parkir seperti ini. Aku klik OK. Untuk print, dia akan mencetak seluruh data parkir yang sudah terinputkan. Cetak ke PDF, data akan disimpan di satu folder source code-nya. Seperti itu. Button keluar. Nah, aplikasi manajemen parkir ini dibuat sebagai tugas kuliah untuk melatih pemahaman dalam membangun aplikasi berbasis Java dan MySQL. Aplikasi ini telah mampu menjalankan fungsi dasar seperti pencatatan kendaraan, perhitungan biaya, serta pengelolaan data. Melalui tugas ini, kita memperoleh pengalaman praktis dalam membuat sistem sederhana yang dapat terus dikembangkan ke depannya. Meski masih terdapat kekurangan, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pembelajaran lebih lanjut dalam pengembangan perangkat lunak.